Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Edicun Photographer. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya doakan teman-teman selalu sehat dan selalu dapat bersyukur di keadaan apapun. Untuk saat ini teman-teman sekalian, kita akan membahas soal tes calon pegawai negeri sipil. Dan soal yang kita bahas ini adalah soal SKB, yaitu seleksi kompetensi bidang untuk guru agama Islam. Jadi untuk teman-teman yang memiliki bidang yang sama bisa mempelajari video ini, karena video ini kita dapatkan dari rekan kita yang mengikuti ujian di hari sebelumnya. Jadi untuk teman-teman sekalian bisa ikuti untuk video ini. Dan juga untuk teman-teman sekalian kami mohon bantuannya untuk bisa menonton videonya sampai dengan akhir video, agar channel ini bisa mencukupi kecukupan jam tayang yang disyaratkan oleh YouTube, sehingga kami bisa terus memberikan konten untuk teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman, kita langsung saja akan membahas untuk soalnya ini. Langsung saja teman-teman sekalian, selamat belajar teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 1. Di sini orang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan selalu berbuat kejahatan, termasuk orang yang titik-titik-titik. A. Durhaka kepada Allah. B. Durhaka kepada diri sendiri. C. Menganiaya diri sendiri. D. Merugikan diri sendiri. Dan E. Menyiksa diri sendiri. Untuk jawaban dari soal nomor 1 itu adalah C, yaitu menganiaya diri sendiri. Kenapa? Karena orang tersebut sudah mengetahui, orang Islam terutama itu sudah mengetahui bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup dan harus diikuti. Dan apabila mereka tetap berbuat jahat, itu artinya menganiaya diri sendiri. Kita masuk ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, seperti kita ketahui bahwa bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menurut penyelidikan para ahli sains, seiring dengan berjalannya waktu akan terjadi pergeseran kutub-kutub magnetis yang menyebabkan posisi kutub utara magnetis bergeser menempati lokasi kutub selatan magnetis. Dan begitupun sebaliknya, sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 2942 dan Abu Daud nomor 4310 dari Abdullah bin Amru bin As tentang tanda-tanda hari kiamat. Pergeseran tersebut merupakan gejala peristiwa titik-titik-titik. A. Munculnya Dajjal. B. Munculnya binatang melata. C. Bumi tertutup kabut. D. Matahari terbit dari barat. Dan E. Munculnya Yajuj dan Majuj. Untuk soal nomor 2 ini, apabila teman-teman bisa meneliti untuk soalnya, apabila kutub utara dan kutub selatan bertukar posisi, otomatis untuk arah barat dan timur juga akan berubah. Jadi jawabannya itu adalah D, yaitu matahari terbit dari barat. Lalu kita masuk ke soal nomor 3. Perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan disebut titik-titik-titik. A. Sabiqum bil khairat. B. Jalimun linafsih. C. Khairun nas. D. Muqtasid. E. Mujahid. Untuk soal nomor 3 ini, untuk jawabannya itu jelas itu adalah muqtasid. Lalu kita ke soal nomor 4. Tidak semua usaha dapat membuahkan hasil, terkadang terjadi kegagalan. Namun demikian, kita harus berprasangka baik sekalipun mengalami kegagalan. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap tersebut adalah titik-titik-titik. A.
kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal. B. Orang lain yang menyebabkan kegagalan. C. Menganggap adanya orang lain yang tidak senang. D. Berpendapat bahwa sistem yang menyebabkan kegagalan. E. Menganggap ada orang lain yang menggantikannya. Untuk soal nomor 4, apabila kita cermati untuk soalnya, itu adalah jawabannya adalah A, yaitu kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal. Lalu kita masuk ke soal nomor 5. Iman kepada hari kiamat mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Adanya hari kiamat menunjukkan bahwa kehidupan dunia memiliki tujuan. Oleh karena itu, dengan beriman kepada hari kiamat mempunyai beberapa hikmah. Berikut ini merupakan contoh penerapan beriman kepada hari kiamat kecuali titik-titik. A. Menggunakan kesempatan menggunakan semua harta selama hidup. B. Berusaha untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. C. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal. D. Mengarahkan sesama umat untuk melakukan tindakan demi harta. E. Berani menegakkan kebenaran untuk kepentingan diri dan kelompok. Untuk soal nomor 5, soalnya tersebut itu jawabannya adalah menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal. Kecuali teman-teman ya. Baik, lalu kita masuk ke soal nomor 6. Allah akan memberikan balasan bagi orang yang mau memberi kelapangan tempat kepada orang lain dengan titik-titik. A. Pahala yang setimpal. B. Melapangkan rezeki. C. Melapangkan kuburnya. D. Memberi kelapangan untuknya pada hari kiamat. Dan E. Melapangkan pekerjaannya. Untuk soal nomor 6 ini jawabannya memberi kelapangan untuknya di hari kiamat. Lalu kita masuk ke soal nomor 7. Fastabiqul khairat artinya titik-titik. A. Berlomba dalam belajar. B. Berlomba dalam disiplin. C. Berlomba dalam kesehatan. D. Berlomba dalam kebaikan. E. Berlomba dalam kedudukan. Untuk soal nomor 7 jelas jawabannya adalah D, yaitu berlomba dalam kebaikan. Kita masuk ke soal nomor 8. Perhatikan potongan ayat berikut. Yang isi ayatnya yafsahillah. Maksud potongan ayat tersebut adalah A. Allah akan memberi pahala. B. Allah akan memberi ampunan. C. Allah akan memberi pangkat. Dan D. Allah akan membimbing. Untuk soal nomor 8 jawabannya adalah B, yaitu Allah akan memberi ampunan. Lalu kita masuk ke soal nomor 9. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah memerintahkan kepada tiap-tiap umat agar titik-titik. A. Bersilaturahmi. B. Saling tolong menolong. C. Mencari rezeki yang halal. D. Bekerja keras. Dan E. Berlomba dalam kebaikan. Untuk soal nomor 9 itu jelas jawabannya adalah E, yaitu berlomba dalam kebaikan. Kita masuk ke soal nomor 10. Kalimat berikut yang berarti kebaikan adalah titik-titik. A. Zolim. B. Harir. C. Khabir. D. Al-Khairah. E. Libasuhum. Untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah D, yaitu Al-Khairah. Lalu kita masuk ke soal nomor 11. Ilmu yang mempelajari bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah titik-titik. A. Ilmu tajwid. B. Ilmu nahwu. C. Ilmu fikih. D. Ilmu tajwid. Mohon maaf, saya ulang kembali. A. Ilmu tauhid. B. Ilmu nahwu. C. Ilmu fikih. D. Ilmu tajwid. Atau E. Ilmu saraf. Untuk nomor 11 itu jawabannya yang jelas adalah ilmu tajwid. Kita masuk ke soal nomor 12. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya Ismail, beliau segera menyampaikan hal tersebut kepadanya, yaitu kepada Nabi Ismail. Ismail pun mentaati dan mempersilahkan ayahandanya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pernyataan di bawah ini yang termasuk hikmah beriman kepada Rasulullah
Rasul Allah Subhanahu wa taala maksud saya adalah titik. A. Semua perintah orang tua kepada anak harus ditaati sepenuhnya. B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. C. Mohon izin kepada ibu terlebih dahulu sebelum dilaksanakan sesuatu. D. Mentaati perintah Allah tetapi harus memilih mana yang menguntungkan. E. Melaksanakan perintah Allah untuk berkurban pada setiap hari raya. Untuk soal nomor 12 ini, jawabannya adalah B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. Lalu kita masuk ke soal nomor 13. Dalam membaca Al-Quran, hendaknya diucapkan dengan fasih. Fasih artinya titik. A. Suci dari hadas. B. Lagunya bagus. C. Benar dan lancar. D. Tajwidnya benar. E. Suaranya merdu. Untuk soal nomor 13, untuk jawabannya adalah D. Tajwidnya harus benar. Kita masuk ke soal nomor 14. Golongan manusia yang zalim kepada dirinya sendiri disebut A. Zalimun li nafsih. B. Muktasid. C. Sabiqum bil khairat. D. Orang kafir maksud saya. Dan E. Orang munafik. Untuk soal nomor 14, jawabannya adalah zalimun li nafsih. Kita masuk ke soal nomor 15. Perhatikan potongan ayat berikut. Fastabiqul khairah. Potongan ayat di atas artinya titik. Berpedoman kepada Al-Quran. A. B. Sering melakukan kebaikan. C. Suka berbuat kebaikan. D. Mendahulukan kebaikan. Dan E. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk soal nomor 15, jawabannya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikianlah teman-teman untuk soal yang kita bahas kali ini, yaitu soal ujian calon pegawai negeri sipil untuk SKB, yaitu seleksi kompetensi bidang guru agama Islam. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai dengan akhir video. Semoga untuk soal yang sudah kami sajikan ini bisa membantu teman-teman dalam belajar. Jadi untuk teman-teman sekalian, kembali saya ingin menyampaikan, memohon bantuan kepada teman-teman untuk bisa menonton videonya sampai dengan akhir video agar kami bisa mendapatkan channel ini itu kecukupan jam tayang yang disyaratkan oleh YouTube, sehingga kami bisa terus memberikan konten yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk teman-teman yang baru hadir, mohon bisa di subscribe untuk channel ini. Itu ada di tombolnya, ada di bawah tombol merah, dan di sebelahnya ada tombol untuk berlangganan atau tombol lonceng. Tombol lonceng ini gunanya agar teman-teman mendapatkan konfirmasi atau notifikasi pemberitahuan apabila ada video baru, sehingga teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk di like untuk video ini dan video-video kami di channel ini. Dan juga apabila teman-teman ada ingin memberikan masukan, saran, atau permintaan, bisa ketik di kolom komentar. Dan apabila teman-teman juga nantinya ada yang lulus pada saat selesai mengikuti ujian calon pegawai negeri sipil, itu apabila lulus dan menjadi pegawai negeri sipil, bisa juga untuk ditulis di kolom komentar. Kami ikut senang apabila teman-teman berhasil untuk mendapatkan keinginan teman-teman sekalian. Dan saya doakan juga teman-teman yang ada di channel ini itu bisa mendapatkan rezeki untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Amin. Dan juga untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk di-share video-video di channel ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video-video yang ada di channel ini. Jadi demikian teman-teman sekalian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.